Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi anak-anak pembelajaran daring, masih tema 1, muatan bahasa Indonesia. Untuk pertemuan hari ini akan dijelaskan bagaimana cara menentukan simpulan pada suatu paragraf. Anak-anakku sekalian, minggu yang lalu kalian sudah belajar kalimat utama, ide pokok, kemudian teks investigasi, teks deskripsi, maupun latihan soal makna kata. Oh ya, itu juga kalimat penjelas ya. Jadi diulangi lagi, kalian sudah belajar kalimat utama, kalimat penjelas, ide pokok, juga kalian sudah berlatih soal-soal antonim, sinonim, maupun makna kata. Untuk pertemuan ini akan dijelaskan bagaimana cara menentukan simpulan pada suatu paragraf. Ya, ikuti, cermati video pembelajaran ini, jika perlu suatu saat bisa diulang-ulang sehingga kalian betul-betul paham. Begitu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Langkah-langkah untuk menentukan simpulan paragraf anak-anak ya. Jadi simpulan paragraf itu intisari dari suatu paragraf. Ya, intisari dari suatu paragraf. Langkah yang harus kamu untuk menentukan simpulan suatu paragraf ini, tentunya langkah pertama, kalian baca semua paragraf dengan cermat, dengan seksama, dipahami, betul-betul dipahami isi dari paragraf tersebut. Setelah kamu baca dengan seksama, dengan cermat, langkah kedua, tentukan ide pokok. Ide pokok paragraf tersebut. Untuk menentukan ide pokok itu berawal dari kalimat utama. Ya. Jadi sebelum menentukan ide pokok, tentukan kalimat utama terlebih dahulu. Mana kalimat utamanya, baru kalian nanti bisa menentukan ide pokok. Jadi ide pokok itu berawal berpikir dari kalimat utamanya. Setelah menentukan ide pokok, simpulan ini diambil dari ide pokok. Ya, jadi urut-urutannya dibaca dulu. Kemudian tentukan kalimat utamanya. Dari kalimat utama itu kamu menentukan ide pokok. Setelah dari ide pokok baru kalian menentukan simpulan. Jadi ide pokok tidak lepas dari kalimat utama, sedangkan simpulan tidak lepas dari ide pokok. Itu cara-cara menentukan simpulan dari suatu paragraf. Untuk lebih jelasnya kalian akan diberikan contoh soal dan pembahasan. Oke ya anak-anak ya, gitu ya. Contoh soal dan pembahasan yang pertama, perhatikan anak-anak kalimat paragrafnya. Ada 7 spesies burung pelikan yang ditemui di dunia. Dari 7 spesies pelikan tersebut, hampir semuanya berwarna putih dan hidup di sekitar air tawar. Hanya pelikan coklat yang hidup di dekat laut. Kalimat ini masih sederhana ya, hanya ada 3 kalimat ya. Jadi satu paragraf ini terdiri dari 3 kalimat dan kalimatnya mudah untuk dipahami. Yang ditanyakan simpulan paragraf tersebut. Langkahnya kalian baca
mulai awal hingga akhir. Ya, sudah kalian baca. Setelah itu langkah kedua, tentukan ide pokoknya. Salah, tentukan kalimat utama terlebih dahulu anak-anak. Dari 3 kalimat itu kira-kira mana yang termasuk kalimat utama? Ya, mulai dari ada 7 spesies sampai terakhir hidup di dekat laut itu ada 3 kalimat. Kalimat yang menunjukkan kalimat utama adalah kalimat utamanya yang ini anak-anak. Ada 7 spesies burung pelikan yang ditemui di dunia. Itu kalimat utamanya. Jadi kalimat utama itu gampang, cara menentukannya tinggal nulis saja awal kata sampai titik, ya. Jadi ini kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Ada 7 spesies burung pelikan yang ditemui di dunia. Itu kalimat utamanya. Setelah menentukan kalimat utama sudah kita tentukan, maka tentukan ide pokok. Ide pokoknya berarti tidak lepas dari kalimat ini, kalimat utama. Ya, tidak lepas dari kalimat utama itu ide pokoknya. Ya. Kemudian yang lain-lain ini merupakan kalimat penjelas, menjelaskan kalimat utama tadi. Ya. Setelah ide pokok itu diambil dari kalimat utama, kesimpulannya diambil dari ide pokok. Ya, jadi urut-urutannya kalimat utama dulu. Setelah kalimat utama sudah kamu tentukan ide pokok. Jadi ide pokoknya tidak lepas dari ini. Ya. Kemudian simpulan tidak lepas dari ide pokok. Sehingga untuk kesimpulannya tidak terlepas dari kalimat burung pelikan. Ya, tidak lepas dari burung pelikan. Itu kesimpulannya. Sehingga kita tentukan saja, kita pilih saja di antara A, B, C yang paling cocok, ya. Misalkan jawaban A, semua jenis pelikan memiliki bulu putih. Menurut kalimat utama, ya, ada 7 spesies burung pelikan ditemui di dunia. Kemudian kalimat penjelasannya spesies dari 7 spesies itu hampir semuanya berwarna putih. Kalau hampir itu berarti ada yang berwarna bukan putih, ya. Kemudian hidup di sekitar air tawar, ya, dan seterusnya. Berarti jawaban A itu salah. Semua jenis, ya, semua jenis berarti sudah salah. Ya, kalimatnya juga sudah salah, isinya juga salah, tetapi itu bukan kesimpulan. Yang B, habitat asli burung pelikan di dekat laut. Ya, ini pun juga salah. Ya, habitat asli burung pelikan itu di dekat laut itu bukan kesimpulan. Kesimpulannya diambil dari kalimat yang ini tadi, ya, anak-anak, ya, diulang-ulang, ya. Oke. Yang C, di dunia ada 7 jenis burung pelikan. Nah, kemungkinan yang C ada benarnya ini karena berhubungan dengan kalimat utama, berhubungan dengan ide pokok. Ya, kemungkinan C ini, ya. Kemudian sebelum kita menentukan jawaban, kita tinjau dulu jawaban yang D. Burung pelikan dapat terbang cepat. Ini juga tidak sesuai dengan paragraf. Dengan demikian anak-anak, untuk paragraf ini kesimpulannya adalah di dunia ada 7 jenis burung pelikan. Ya, penjelasannya panjang lebar. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian paham, ya, tidak semakin bingung. Nanti ada satu contoh lagi, ya, anak-anak, untuk menentukan simpulan paragraf. Untuk contoh soal dan pembahasan yang nomor 2, ini lumayan panjang paragrafnya, terdiri dari 2 paragraf ini, anak. Oke, ya. Untuk lebih mudahnya anak, kalau nanti menjumpai soal yang panjang, yang lebih dari 1 paragraf, berarti kita tentukan nanti kesimpulan dari masing-masing paragraf, ya. Jadi paragraf 1 nanti kita ambil kesimpulannya apa, kemudian paragraf kedua kesimpulannya apa, baru nanti kesimpulan 1 sama kesimpulan kedua
dirangkum menjadi sebuah kalimat. Oke, pelan-pelan kita pahami dulu, kita menentukan dulu kesimpulan dari paragraf yang pertama. Oke ya, kita baca dulu. Saat berjalan di trotoar, apakah kamu pernah melihat garis kuning? Garis kuning ini adalah jalur trotoar yang khusus untuk penyandang disabilitas, terutama tunanetra. Jalur khusus ini merupakan salah satu syarat ideal dari trotoar. Garis kuning itu dibuat dari ubin dengan pola yang timbul seperti huruf braille. Paragraf pertama kelihatannya sudah jelas, ide pokoknya tentang garis kuning ya. Garis kuning adalah jalur trotoar untuk penyandang disabilitas, terutama tunanetra. Ini ide pokoknya. Nah, kesimpulannya kita ambil dari ide pokok, kita ringkas lagi kalimat yang agak panjang, kita ringkas menjadi kesimpulan. Kesimpulannya adalah jalur trotoar khusus untuk tunanetra. Jadi paragraf pertama sudah kita tentukan adalah jalur khusus, jalur trotoar khusus untuk tunanetra. Itu kesimpulan paragraf pertama. Sekarang kita tinjau, kita teliti kesimpulan dari paragraf kedua. Kesimpulan paragraf tadi sudah ya anak-anak ya. Sekarang kita lihat dulu kesimpulan dari paragraf kedua. Sebelum menentukan kesimpulan, kita baca dulu. Kita dapat merasakan adanya pola timbul itu di bawah alas kaki. Pola garis adalah tanda untuk berjalan lurus. Pola titik menandakan untuk berhenti sejenak. Jalur ini dibuat untuk memudahkan penyandang tunanetra. Apabila ada halangan di jalur ini, jalur dibuat sedikit berbelok. Oleh karena itu, jalur ini membelok saat bertemu dengan tiang listrik, pohon atau pot bunga. Gunanya supaya teman-teman kita yang penglihatannya kurang baik tidak tersandung. Oke. Kalimat utamanya dari paragraf kedua ya, ini membicarakan dengan pola timbul di bawah alas kaki ya. Jadi nanti ide pokoknya kita berawal dari pemikiran adanya pola timbul di bawah alas kaki, gitu ya. Kemudian setelah kita menentukan ide pokok, kita baca lagi ya. Ternyata bisa kita tentukan pola timbul itu sangat memudahkan penyandang tunanetra. Dari sini pola titik yang menandakan berhenti, jalur ini dibuat untuk, ini anak-anak. Sehingga bisa diartikan bahwa kesimpulan paragraf kedua ini ya, kesimpulan dari paragraf kedua ini pola garis itu yang ada pada jalur trotoar itu memudahkan penyandang tunanetra. Sehingga bisa dapat nanti dirangkum kesimpulan pertama tadi, jalur trotoar khusus ya diperuntukkan untuk tunanetra. Kemudian kesimpulan paragraf kedua, pola garis yang ada pada garis kuning itu memudahkan penyandang tunanetra. Ya. Nanti anak-anak tinggal gabungkan kira-kira kesimpulannya apa. Oke ya. Paragraf kedua sudah kita simpulkan. Paragraf 1 sudah, paragraf kedua sudah. Nanti kita lihat soalnya. Oke, soalnya tadi pertanyaannya sekarang, tadi sudah kita baca paragrafnya. Soalnya tetap sama, simpulan dari paragraf tersebut ya. Apa kesimpulan dari paragraf tersebut? Nah, di sini ada 4 pilihan jawaban. Yang A, jalur trotoar ada berbagai jenis. Yang B, penyandang disabilitas berjalan di jalur khusus. Yang C, jalur khusus dirancang untuk semua pengguna jalan. Yang D, jalur khusus trotoar membantu penyandang cacat. Tadi kan sudah kita tentukan anak-anak ya. Paragraf ke-1 kesimpulannya apa, paragraf kedua kesimpulannya apa.
sehingga paragraf 1 dan paragraf kedua digabung menjadi sebuah kalimat yang menjadi kesimpulan dari paragraf tersebut. Kita ingat lagi tadi, ya, kita ingat lagi paragraf 1 tadi kesimpulannya jalur trotoar khusus untuk penyandang disabilitas terutama tunanetra. Sedangkan paragraf kedua tadi disimpulkan jalur ini, maksudnya jalur ini ya, jalur trotoar khusus ini memudahkan penyandang tunanetra. Sehingga kesimpulan paragraf 1 dan paragraf kedua jika digabung di antara A, B, C, D mana yang paling betul? Ya, ternyata setelah ini digabung diringkas menjadi sebuah kesimpulan, maka yang tepat jawabannya di antara A, B, C, D adalah yang do, yaitu jalur khusus trotoar. Ini ada hubungannya ya. Jalur khusus trotoar membantu penyandang tunanetra. Nah, ini memudahkan penyandang tunanetra sehingga memenuhi syarat. Ya, kesimpulan paragraf 1 digabung menjadi paragraf kedua. Ya, kesimpulan paragraf 1 digabung dengan kesimpulan paragraf kedua terbentuk menjadi jalur khusus trotoar membantu penyandang tunanetra. Demikian penjelasan menentukan simpulan paragraf. 2 contoh soal itu. Dan nanti setelah ini kalian berlatih anak-anak ya, berlatih nanti soalnya tidak hanya kesimpulan. Ya, soalnya nanti terdiri dari kalimat utama, ya, ide pokok, kalimat penjelas, makna kata, sinonim, antonim, ya, menjawab pertanyaan bagaimana, mengapa, dan juga tentunya mengandung soal yang berhubungan dengan simpulan paragraf. Begitu ya anak-anak ya, diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.